Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini akan membahas tentang sumber daya manusia yang dibawakan oleh saya sendiri Bella Diana Putri dengan NPM 202042500011 dan adapun rekan-rekan saya yaitu Awaliyatu Zulfa Umnia dengan NPM 202042500004. Selanjutnya ada Siti Marwah Nur Saputri dengan NPM 202042500029. Selanjutnya ada Gembong Mahardika dengan NPM 202042500032. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengertian sumber daya secara mikro, dan yang kedua itu pengertian sumber daya manusia secara makro. Kalau untuk sumber daya mikro ini merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, juga umum disebut dengan pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, serta sebagainya. Nah, kalau untuk pengertian sumber daya manusia secara makro ini merupakan suatu penduduk pada suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik itu yang belum bekerja atau juga sudah mendapatkan pekerjaan. Lalu secara garis besar ini pengertian dari sumber daya manusia ini ialah individu yang bekerja sebagai penggerak pada suatu organisasi, baik institusi atau juga perusahaan, serta memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan juga dikembangkan kemampuannya. Nah, selanjutnya itu ada contoh sumber daya manusia. Nah, macam-macam sumber daya manusia ini banyak serta beragam. Apabila dilihat dari standar usia sumber daya manusia, yakni orang yang mempunyai usia produktif, maka sumber daya manusia ini bisa berupa yang pertama itu ada karyawan, kedua mahasiswa yang mempunyai skill dan kemampuan tertentu, terus yang ketiga itu pencari kerja yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, dan yang keempat itu pemimpin perusahaan, lalu yang kelima ada tenaga ahli dan teknisi dan sebagainya. Fungsi SDM. Adapun fungsi dari sumber daya manusia diantaranya satu sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan seluruh penduduk yang mempunyai usia siap kerja atau produktif. Tenaga kerja memiliki suatu kemampuan untuk memberikan jasa tiap satuan waktu yang berguna di dalam menghasilkan produk berupa barang serta juga jasa yang bisa atau dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri serta orang lain. Yang kedua, sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia ini mampu berfungsi sesuai bidang serta juga kemampuannya. Salah satunya yakni sebagai tenaga ahli bagi sebuah perusahaan bahkan negara. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan juga pengalaman yang mumpuni bisa atau dapat berfungsi yakni sebagai pemimpin bagi suatu golongan perusahaan serta organisasi. Yang keempat, sebagai tenaga usahawan. Sumber daya manusia yang mampu menjadi tenaga usahawan ini ialah mereka yang bisa atau dapat melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kementerian di dalam rangka menciptakan sebuah produk baru yang bermanfaat bagi banyak orang atau juga lingkungannya bahkan dunia. Yang kelima, berfungsi dalam pengembangan iptek. Sumber daya manusia juga mempunyai fungsi utama di dalam penemuan serta pengembangan ilmu sehingga mampu digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan, serta orang lain, termasuk perusahaan ataupun juga organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM ini mempunyai peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya serta upaya, manusia bisa memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia diantaranya yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan yang baik itu dapat menghasilkan juga SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas serta memiliki daya saing. SDM yang berkualitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas di dalam bekerja sehingga tujuan dari sebuah organisasi pun
bisa dengan mudah untuk tercapai. Umumnya, negara-negara maju itu memiliki tingkat pendidikan yang baik. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik, itu umumnya akan membentuk karakter manusia yang tentu baik juga, sehingga dapat atau bisa menghasilkan SDM yang berkualitas serta mempunyai daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia, misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, lingkungan bermain, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya menjelaskan pengertian dari manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaannya. Kenapa sih manajemen sumber daya manusia ini harus ada? Ya, karena keberadaan manajemen sumber daya manusia ini sangat penting loh. Karena apa? Untuk mengelola para karyawan di tempat kerja, untuk mencapai misi organisasi, dan memperkuat budaya kerja di perusahaannya. Ketika sumber daya manusia ini dikelola secara efektif, manajer sumber daya manusia dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaannya. Tujuannya adalah untuk memajukan visi dan misi perusahaan serta membantu terkait penggadaan, pelatihan, dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang ditetapkannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis loh. Selain itu, manajer sumber daya manusia juga berperan penting banget dalam memonitor atau memantau keadaan pasar kerja untuk membantu suatu perusahaan agar tetap kompetitif. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama meningkatkan efektivitas kerja SDM, lalu kedua meningkatkan kualitas SDM agar dapat berkontribusi lebih terhadap perusahaan, yang ketiga menyusun aturan kerja yang dapat menciptakan sistem kerja yang produktif dan efektif, yang keempat menyelaraskan tujuan individu demi mencapai tujuan bersama, yakni tujuan perusahaan. Yang kelima, membantu kerja manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola SDM. Lalu apa saja contoh manajemen sumber daya manusia? Yang pertama ada merencanakan SDM. Maksudnya, manajemen SDM menganalisis kebutuhan SDM untuk memastikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan keperluan. Lalu yang kedua, mengangkat dan memberhentikan karyawan. Maksudnya, manajemen SDM melakukan rekrutmen karyawan, seleksi hingga penawaran kerja. Selain itu, manajemen SDM melakukan pemutusan hubungan kerja saat masa jabatan karyawan sudah berakhir atau terjadi kondisi yang menyebabkan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, menentukan upah dan tunjangan. Pembayaran upah dilakukan berdasarkan keadilan dan kewajaran. Selain itu, karyawan mendapatkan tunjangan, yakni tambahan penghargaan finansial di luar gaji pokok. Yang keempat, mengevaluasi kinerja dan melakukan pengembangan karir. Manajemen SDM melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawan. Yang kelima, mengadakan pelatihan dan pengembangan. Manajemen SDM menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan melalui prosedur formal atau informal beserta evaluasi program. Keenam, memastikan kesejahteraan karyawan. Maksudnya, manajemen SDM menjamin kesejahteraan karyawan, termasuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan. Mengadakan program motivasi karyawan, mengatasi konflik, dan menghitung produktivitas karyawan. Yang ketujuh, menerapkan hubungan kerja yang efektif. Maksudnya, perusahaan membuat standar tentang hubungan kerja yang baik dan efektif. Contohnya adalah aturan agar karyawan saling menghormati dan menjaga hubungan baik. Nah, lalu apa kabar sih SDM di Indonesia ini? Pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan Indonesia ya. Sebab peningkatan kualitas SDM yang mampu mendorong daya saing Indonesia secara global. Dalam rilis World Economic Forum mengenai indeks daya saing global, Indonesia berada di posisi 45 dari 140 negara di dunia pada tahun 2018. Peringkat ini mengalami perbaikan dari tahun 2017 yang awalnya di posisi 50.
Namun, kualitas SDM bangsa Indonesia masih dalam kategori rendah, dan rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Badan Pusat Statistik 2016 mencatat di Indonesia terdapat angkatan kerja 127,67 juta jiwa, di mana tamat SD sebanyak 47,37%, tamat SMP sebanyak 18,57%, dan setingkat SMA atau SMK sebanyak 25,09%, sedangkan tamat D1, D2, D3 hingga strata 1 sebanyak 8,90%. Angka ini menunjukkan rendah taraf pendidikan angkatan kerja di Indonesia didominasi tamatan SD. Sistem pendidikan di Indonesia tergolong besar dan beragam dengan jumlah murid lebih dari 50 juta dan tenaga pengajar sebanyak 2,6 juta yang tersebar lebih dari 250.000 sekolah di Indonesia. Hal ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem pendidikan keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Akan tetapi, ternyata pendidikan di Indonesia masih belum tersebar secara merata karena masih adanya keterbatasan akses untuk daerah lain di Indonesia, dan boleh dikata kualitas pendidikan di Indonesia masih jalan di tempat atau bahkan malah mundur ya dalam beberapa wilayah keilmuan dan keterampilan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman.